saya. Nah, saya Lydia Natalia, dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol nih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja talk show dengan dua orang yang sangat luar biasa, yaitu langsung aja deh, saya nggak lama-lama lagi saya panggilkan Ibu Martina dan Pak Gunawan dari Marta. Halo, ya selamat Oke. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi, Bu Martina and Kogun ya. Aku biasa manggilnya Ya, Kogun nih ya, manggil ya, Bapak. apa aja Rada dah boleh kagok dah. justru ya. Ya, apa yang Bapak ketuaan deh. Ya udah, Bu Martina dan Kogunawan Ya, ya. Oke, di sini memang luar biasa sekali. Kita pasti saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir udah sangat kenal dengan baik Bu Martina maupun Kogun ya, yang karena sudah 20 tahun lebih ya, hampir 30 tahun mungkin ya di Sekwis ya. Betul ya. Ah, ya. ya, ya. Kira-kira. jadi kira-kira ya. Nah, makanya hari ini tuh kita membuka rahasia MDRT hebat. Jadi ternyata nih, kita udah sering nih ngedengerin kalau misalnya Kogun itu MDRT terus setiap tahunnya, bahkan COT dan keluar negeri kemana-mana terus. Tapi ternyata yang belum pernah kita dengar pertama kalinya perdana yang kita bisa dengar adalah bagaimana sih sebenarnya peran dari seorang leader untuk mendukung perjalanan karir Kogun dari pertama kali bergabung di Sekwis. Jadi hari ini kita akan dengarkan sharing yang luar biasa dari leader dari Kogun, yaitu Bu Martina juga. Siap Bapak Ibu? Yang siap tolong dong ketik di kolom chat siap gitu. Ya kan seru banget ya sebenarnya ya. Oke, siap Bapak Ibu. Oh ini si Ayen ya. Pak Gun agen yang paling baik hati berkat berlimpah-limpah amin ya. Oke siap. Oh siap ya. Thank you, Ciayen. Oke, baik-baik. Kalau gitu, boleh dong mungkin Bu Martina dan Kogun say hi sedikit aja, nggak usah bukan perkenalan nih ya. Kayak say hi aja mungkin udah berapa lama di Sekwis gitu kali ya. Boleh dong Bu Martina, silakan. Oke, semangat pagi, Lydia. Selamat pagi tuh teman-teman. Selamat pagi juga untuk tadi untuk Pak Tita, Bu Tita, Pak Sukmo dan Pak Bude. Dan terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk pagi hari ini ya, karena kan nggak boleh nyebut siang kalau di Sekres ya. Terus saya juga melihat begitu banyak yang sudah senior-senior. Ada Ci Helen yang luar biasa juga ilmunya ya. Boleh dikatakan saya mendapatkan kesempatan ini, wah saya terima kasih sekali nih diberikan untuk hari ini Bu dari Lydia ya. Kiranya apa yang bisa saya berikan bisa menambah semangat untuk teman-teman semua, terutama untuk agent-agent dan para leader juga untuk mencapai MDRT, karena itu adalah memang satu penghargaan yang paling tinggi ya, yang saya tidak tahu, saya yakin juga mungkin banyak yang belum sudah tahu, tapi mungkin yang belum tahu saya bisa katakan bahwa MDRT adalah penghargaan tertinggi internasional ya. Jadi ya karena saya juga walaupun tidak berkali-kali tapi 2 kali saya mengalami itu, dan dulu itu saya punya buku yang besar sekali dikirim dari Amerika, itu tebal semuanya seluruh MDRT dari seluruh dunia. Mungkin itu aja, Lydia, terima kasih sekali lagi dan semangat pagi kita bersama di pagi hari ini ya, untuk 1 jam mungkin atau berapa lama kita bisa bersama-sama saling ya, saling mengisi, untuk saling sharing, saling ya bersama-sama belajar lah istilahnya. Itu aja, terima kasih. Oke, thank you so much Bu Martina. Mungkin Kogun mau open dulu kok, silakan kok. Gue bingung ya, mau ngomong apa, udah diomongin semua sampai Ibu Martin. Ya, intinya terima kasih Lydia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sorry, mungkin beberapa kali range waktu belum bisa, baru hari ini, puji Tuhan ya, saya juga sehat, ya diberkati karena bisa bicara hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga mau saling sharing sama saya. Saya nggak merasa paling hebat, tapi saya merasa beruntung karena tidak terasa, rasanya saya belum lama, pas saya lihat sudah 20, ngelihat di itu, di gambar yang di picture yang dikasih sama Lydia itu disiapkan 25 atau 26 tahun. Kaget saya. Saya pikir belum lama, tapi ternyata itulah karena mungkin MDRT ini udah jadi habit saya untuk setiap tahun dapat, dan memang bagus sekali kalau buat teman-teman yang mau benar-benar berbisnis ataupun mencari
income di asuransi ya harus jadi anggota MDRT karena itu akan terus memicu kita pada saat kita bertemu sama seluruh agen-agen the best dunia ya yang saling sharing. Mereka punya pengalaman dan juga banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita belajar. Jadi please teman-teman semua, ayo semangat kita sama-sama MDRT supaya saya juga banyak teman yang terus setiap tahun akan ikut MDRT dari Sekwis. Selamat pagi dan sukses semua. Terima kasih. Semangat ya. Oke Bapak Ibu, ini baru pembukaan ya, bukan ending ya Bapak Ibu ya. Justru ini baru pembukaan ya. Jadi kita akan langsung mulai nih. Bapak Ibu di sini saya yakin sebagian juga adalah seorang leader ya. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau punya tim yang penuh dengan MDRT kayak Bu Martina, karena timnya Bu Martina nggak cuma Kebun aja nih yang MDRT, banyak juga yang lainnya ya. Mau dong diceritakan Bu Martina ya. Tunggu ya, ini ada pertanyaan untuk Bu Martina dulu ya. Nah, Ibu kan kalau kita tahu Bu Martina adalah seorang leader yang rajin melakukan branch rutin dan juga PRP. Bahkan untuk yang sudah MDRT terus nih, kayak Kogunai di PRP terus nih. Gimana sih caranya Ibu untuk bisa memaintain konsistensi dan apa yang Ibu lakukan dalam branch rutin tersebut gitu ya? Mungkin boleh dong Bu di-share. Oke, terima kasih Lydia. Ya, jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah melakukan branch rutin. Ya memang Ya, ya. sejak saya naik jadi seorang leader, waktu itu masih AM ya, masih zaman awal di sana, itu saya juga sudah melakukan branch rutin dengan GID dan Pak Gunawan. Waktu itu saya ingat sekali bahwa 1 bulan waktu itu 2 kali saya melakukan GID di setiap Sabtu. Dan Pak Gunawan seorang yang luar biasa yang juga punya bisnis yang hebat, tetapi tetap datang meluangkan waktunya walaupun itu mengorbankan bisnisnya boleh dibilang yang ratusan juta. Nah itu udah satu komitmen dan satu juga yang saya selalu katakan kepada tim saya saat bergabung bahwa ini harus melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi satu prinsip, satu kebiasaan atau satu ya istilahnya ya, dulu dikatakan SDS atau sekarang dikatakan AEP. Nah dari situlah berkembang dan juga ditambah dengan pada saat sudah jadi BP ya, so pasti itu adalah branch rutin GM atau PRP saya tetap lakukan. Untuk saat ini selalu hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu itu udah hari yang buat WISE 8 itu hari sakral istilahnya, semuanya hadir ya. Ya, kalau sampai memang tidak bisa hadir, ya saya selalu memberikan waktu kepada teman-teman yang tidak bisa hadir, khususnya yang memang yang tadi Lydia katakan, yang privilege member. Privilege member, ya namanya juga seorang privilege member. Artinya kalau seperti ini adalah seorang yang prioritas. Jadi saya memberikan waktu, boleh dikatakan, boleh memilih hari, atau saya yang memberikan hari. Ya, Pak Gunawan pasti setiap minggu, dan juga ada yang seperti MDRT lain itu ada di weekend, ada juga yang malam hari. Jadi pokoknya saya memang sudah menjadi role dari saya harus PRP. Kenapa harus PRP? Karena dengan PRP kita bicaranya one on one ya, kita bicaranya saling curhat, saling ngobrol. Itu akan sangat asik sekali sih untuk oh ya kemarin tuh ngapain aja atau apa aja atau ngobrol apa aja sih sebetulnya kalau PRP itu. Jadi memang terus satu hal memang yang tadi Lydia katakan, karena ini forumnya MDRT ya so pasti bahwa ya teman-teman harus capai yang namanya MDRT. Kenapa harus capai? Karena ini memang tingkat dunia. Kalau udah tingkat dunia sertifikatnya tuh keren banget, diakui oleh seluruh perusahaan asuransi di dunia. Itu menjadi suatu kebanggaan kan istilahnya. Dan itu membuat juga kita menjadi seorang agent yang sangat dihargai atau mungkin diakui oleh para klien-klien kita. Itu aja sih. Ya, namun Bu Martina kalau saya ingat ya, Ibu itu udah jadi leader pertama kali di tahun 97 ya Bu ya. Dan jadi branch manager di tahun 2000, sekarang udah 2025 nih Bu. Wah, berarti Ibu itu jadi leader di Sekvis udah hampir seumuran saya nih Bu ya. Nah, jadi mungkin apa sih ya kayak gimana sih cara Ibu mempertahankan konsistensinya ini loh? Karena kan banyak mungkin apalagi leader-leader yang baru ya masih bingung nih gimana caranya bisa mempertahankan sebuah konsistensi 20 tahun lebih itu tidak mudah loh sama sekali. Iya.
Kalau untuk seperti itu saya happy sih melakukannya. Betul, Lydia udah 25 tahun waktu itu. Saya katakan saya sudah kawin perak sama seklis. Ya kan, udah 25 tahun lebih. Jadi ya saya happy melakukannya untuk yang PRP ya khususnya. Ya memang kalau dalam PRP itu ya kita harus sama-sama nyaman sih sebetulnya. Sama-sama nyaman dulu, kemudian kita adalah bisnis partner, ya, jadi bukan atasan sama bawahan. Nah, Ya, kemudian juga kita mau mendengar, ya, mendengar segalanya, mau keluh kesah dari teman-teman yang ada, seperti itu. Ya, jadi ya kalau sudah mendengar, apa tuh sudah ada rasa empati kalau memang mereka lagi dalam kesulitan. Jadi bukannya untuk wah kalau PRP itu udah seperti oh ya ini gini gini enggak. Jadi ngobrol sambil ngobrol itu makanya bisa jadi PRP-nya 1 jam untuk satu orang ya. Jadi kalau teman-teman saya di Waislapa itu mengatakan itu seperti saya buka praktek dokter. Jadi kan ya kan seorang leader tuh harus tahu oh ya satu lagi ya kalau kita PRP setiap tim kita setiap FC kita itu adalah seseorang yang unik. Jadi tidak bisa memakai cara yang sama dari si A dan dengan si B dan yang lainnya. Nah ini sorry ini mungkin untuk para leader ya barangkali jadi bisa MJ apa PRP-nya tuh jadi menyenangkan gitu untuk mereka. Jadi mereka nggak oh iya ya harus PRP nih karena kayaknya seneng banget dan mereka memang minta kalau sama saya 1 minggu misalnya belum aduh Bu, ini mau PRP-nya kapan ya? Kalau misalnya kita tiba-tiba ya saya harus pergi ke kemana seperti itu keluar atau kemana. Mereka suka tanya dan biasanya ya nggak bisa offline ya online. Kadang-kadang sampai tengah malam nih dia ada yang bisanya jam 11 malam, ada yang bisanya meeting. Saya siap aja untuk dengerin curhat mereka. Nah itu satu lagi lalu yang kedua adalah tujuan. Tujuannya untuk apa nih kita di sini, untuk apa kita checklist, apa sih tujuannya? Ya itu lalu saya katakan yang paling hebat itu adalah harus capai MDRT karena itu balik lagi tadi itu tingkat dunia. Jadi sebelum kemana-mana itu dulu deh. Kalau udah itu ya otomatis kan bukan cuma diakui oleh apa namanya ya dunia tapi juga wah itu keuntungan untuk kita banyak sekali kalau untuk jadi MDRT apalagi tadi udah dikatakan tuh duitnya banyak ya wah COT nih ya kan berapa MDRT berapa dan betul yang Lydia katakan bahwa tim saya sudah mendapatkan itu jadi balik yang hal utama adalah PRP itu harus nyaman sehingga enak ya kalau udah nyaman gimana sih udah sefrekuensi katanya ya jadi enjoy ngobrolnya iya curhat. Nah kalau untuk Pak Gunawan so pasti yang sudah hebat ya pasti kita PRP-nya beda ya kata kita saling diskusi saling apa ya diskusi dan oh ya ini mau apa nih mau ke siapa kira-kira apa yang diperlukan berapa yang apa namanya untuk programnya dan jadi kita diskusi untuk mencari fundingnya seperti apa dan segalanya ngobrol diskusi aja sih. Oke, thank you Bu Martina. Jadi yang penting intinya sebenarnya dari branch rutin ini sebagai seorang leader yang menjalaninya pun harus happy, harus dibawa happy ya. Jadi kalau misalnya udah dibawa happy pastinya bisa konsisten dan juga menginspirasi tim-timnya untuk mencapai tujuan mereka. Mau itu minimum MDRT ataupun suatu saat pencapaian-pencapaian lainnya. Seperti itu ya Bu Martina ya. Iya, oh ya tadi mungkin saya tambahkan ya kalau PRP kan emang nggak bisa buru-buru ya gitu kan. Misalnya hari GM tuh selesai jam 2, itu kami sampai malam di kantor Lydia. Makanya kalau di Hayam Buruk tuh bisa sampai jam 8 malam dan mereka teman-teman saya tuh mau menunggu gitu dengan sabar. Saya karena satu persatu ya nunggu dengan sabar sampai malam seperti itu. Nah, seperti mungkin Bu Ati pernah juga lihat, Bu Iko sampai sore masih kumpul semua ya seperti itu. Jadi memang lalu kalau lagi di brand rutin yang GM itu juga bukan saya yang bicara dari A sampai Z, enggak semuanya itu saya punya delegasi semuanya. Jadi saya bicara ya hanya speed saya aja. Lainnya semua teman-teman yang bertugas hari itu. Kita punya PIC, MC, ya punya semua lah. Yang bagian apa namanya mungkin game, yang bagian mesti mengisi materi semua ada. Jadi memang selalu apa ya hidup gitu, selalu bisa berkreasi. Itu aja gitu. Sorry aku tambahin. Jalan. Tapi Bu ya. Thank you Bu Martina. Mungkin sekarang aku pengen lanjut sama Kogun dulu nih. Ada pertanyaan juga nih buat Kogun ya. Kok gimana sih kok dampak yang kerasa dengan Koko nih dari perannya Bu Martina sebagai seorang leader yang selalu hadir dan mendampingi Koko selama 20 tahun lebih ini?
Ya, terus terang saya merasa beruntung ya dapat pimpinan seperti Ibu Martina. Dia udah bisa tahu lah apanya behavior saya apa. Karena memang di samping bisnis ini saya kan ada bisnis lain. Tapi Ibu Martina ini orang yang cukup konsisten, telaten, dan cukup care ya. Artinya kadang-kadang saya kalau dari awal ya, saya cerita tapi singkat dan catat waktunya nggak ini. Dari awal saya bergabung, saya jujur saya ragu sekali apa iya aku bisa jadi seorang agen asuransi yang sorry itu saya cuma jualan kertas terus bisa orang percaya bayar uang sama kita untuk jangka waktu yang lama dan juga manfaatnya dirasakan kan next ya beberapa tahun kemudian untuk jangka panjang. Aku pikir mana mungkin gitu, tapi setelah saya geluti dan saya ikut belajar mulai dari dulu, kalau nggak salah BAC ya, Basic Agen Siklus itu aku ikutin pelan-pelan, terus juga sampai akhirnya diajakin role play apa, dan aku juga dapat contoh dari Ibu Martina sendiri yang waktu itu sebagai agen nawarin saya di kantor, itu teknik yang luar biasa sampai sekarang saya ingat namanya sapu lidi kalau nggak salah dah kalau saya selalu ibu bilang sapu lidi itu aku jadikan satu pegangan yang saya pakai terus pada saat saya mau closingin orang. Jadi memang banyak lah saya belajar ya. Jadi kalau nanti pada saat yang kalau waktunya Lydia tanya untuk closing teknik dan sebagainya saya akan jawab. Tapi intinya memang kerjasama itu bukan hanya sekedar antara atasan sama bawahan. Kalau di kantor lain mungkin ya atasan sama bawahan. Tapi kalau di asuransi ini yang paling bagus partner ya. Jadi sebagai teman untuk berdiskusi mencari yang terbaik gitu untuk mencapai tujuan bersama itu. Dan memang sampai hari ini saya juga merasa kalau PRP itu nggak ada beban. Benar Ibu Martina tadi ngomong, kalau kita tiap PRP merasa beban, waduh, gimana gimana bisa belajar untuk mencapai tujuan kita, apalagi ya untuk mencapai MDRT ya itu tidak boleh karena memang harus ada fokus juga Nyaman ya, ya kok, kenyamanan juga ya. kenyamanan dan performa diri juga harus benar-benar kita perhatikan ya, karena kalau kitanya sendiri nggak firm, gimana kita bisa nawarin? Kira-kira gitulah Liutnya. Aku sama Ibu pokoknya auranya udah nyambung lah kalau untuk kerjasama dalam artian ya, beliau juga backgroundnya guru, mungkin itu yang membantu sehingga bisa mendidik dengan baik. Oke, oke, oke. Karena aku inget banget sih ya, kalau Kogun kan pertama kali gabung di Sekwis itu sekitar tahun 90-an ya. 90-an juga ya, tahun 2000 ya, Ya, Kok ya. 99 atau 9 99. ya. Januari 99 tepatnya. Bu Martina sampai hafal ya. Januari 99 ya. Aku ingat Iya. 99 atau 90-an nih, belum 2000-an gitu ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu ya, terutama untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya. Kogon ini sebenarnya diawali dari merupakan nasabahnya Sekwis yang punya polis di Sekwis, dan ternyata polis di Sekwis itu yang salah satu yang menjadi membantu untuk bisnis-bisnis Kogon di tahun 98 saat ekonomi lagi drop gitu Betul, ya. betul. Dan dari sana karena Sekwis berhasil untuk bisa membayarkan nilai tunai dengan baik, sistemnya dengan baik, dan dibantu oleh seorang leader juga yang baik yaitu Bu Martina. Itulah awal mula kenapa Kobun bisa bergabung di sini. Dan mungkin kalau misalnya dari Kobun sendiri ya, Kobun kan terkenal sebagai MDRT, salah satu legenda MDRT di Sekwis yang udah 20 sekian kali nih MDRT COT juga. Tapi Kobun sebenarnya pas mulai-mulai gimana sih, apakah langsung jago gitu, langsung pokoknya semuanya closing atau langsung ketawa ya, atau gimana sih, ceritain dong ke awal-awal mulai dari temenin sama Bu Martina ini nih, gimana nih kok? Itu jujur kadang-kadang kalau aku lagi ngelamun aku pikir salah nggak ya, karena aku nggak ada background sama sekali marketing apalagi komunikasi sama dunia luar. The other person yang kan saya backgroundnya accounting sama finance, saya direktur juga menangani umumnya yang berhubungan sama hitung-hitungan lah.
Tapi ya karena tadi yang Lydia udah jelasin tahun 98 tuh resesi ekonomi, saya beraktivitas, saya bingung mau bisnis apa yang nggak pakai modal gede, tapi hasilnya lumayan. Nah kebetulan momennya itu pada saat saya cairin, saya punya polis juga yang cukup fair ya, memang saya quiznya pada salah satu the best insurance yang saya tahu Sequis ya. Ada perusahaan lain tapi yang saya tahu Sequis luar biasa, nggak pakai lama lagi. Orang lain ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, aduh ampun deh. Nah itu kita mau melihat sebuah perusahaan asuransi bonafit atau enggak pada saat itu tuh, pada saat krisis di mana paymentnya, nilai kursnya kalau dolar dengan nilai yang fair dan wajar. Nah itu Sequis salah satu yang saya ingin, itu yang membuat saya mantap dan yakin. Begitu saya belajar, dan yang aku kira susah ternyata tidak sesusah yang aku kira, walaupun memang saya juga dulu paling nggak suka kalau ada orang asuransi ke kantor saya. Tapi ya mungkin karma ya, jadi aku sekarang jadi nawarin orang, aku juga belajar, oh ternyata asuransi nggak gitu, itu ternyata memang benar-benar bagus ya. Bisa dipakai pada saat kita perlu, dan saya merasakan sekali manfaatnya gitu setelah baik sebagian nasabah maupun setelah saya jadi agen. Ternyata closing itu unik, memang unik, kita ketemu orang unik dan banyak sekali hal-hal yang menurut kita gampang ternyata susah, menurut kita susah ternyata gampang. Tapi kembali kepada diri kita harus menang sama diri kita dulu sendiri, baru kita bisa menang itu, Lid. Oke. Karena kan kita mikirnya ya, orang-orang mungkin mikirnya, pasti Kobun enak nih direktur, closingnya sama bos-bos besar juga, pasti semuanya nggak pernah ditolak gitu ya, Ko ya. Enggak, Tungguin. enggak Dulu gitu ya. lah. Keliru. Aku malah teman-teman deket yang semua sesama rekan saya, termasuk teman-teman di tenis aja, nolak semua. Lydia, ada yang sudah tahun ketiga, saya udah datengin, masih saya nawarin, dia bilang, gila, Gunawan mau cepet-cepet gue masuk. Aku udah ketiga, bos. Tahun ketiga? Iya. Karena ternyata setelah saya selidikin, memang dari keluarga mereka juga ada yang agen juga. Tapi ya aku nggak mau ngalah. Aku punya prinsip gini, saya orang yang komitmen dan aku nggak mau nyerah sebelum saya dapat. Itu dari Oke. ada sifat saya. Pokoknya kalau belum closing, aku nggak percaya aja. Harus one day closing. Dan akhirnya harinya tiba, begitu saya closingin, ya luar biasa lah. Banyak sekali yang saya closingin. Jadi itu pun akhirnya dia merasakan manfaatnya gitu. Manfaatnya pada saat dia perlukan, memang kita nggak pakai entar dulu, kita langsung cairkan ya. Tanpa saya perlu minta order, fit order, dia otomatis order sendiri. Jadi memang sekali lagi ya, yang namanya jadi agen asuransi itu mental harus kuat. Jangan gampang nyerah. Yes. Dan jangan cepet putus asa, jangan obrolan apa-apa, wah udah ya nggak bisa. Apalagi kalau mau jadi MDRT, kita mesti ada target, dan juga kita mesti punya prinsip, kalau bisa tiap bulan mesti ada closingan, supaya nanti pada saat udah mau jatuh tempo, waktunya mau habis, kita udah punya omset yang memang mendekati MDRT itu. Kalau nggak keburu, duit nggak berasa, kamu masih lama 1 tahun, nggak juga. Every month itu adalah waktu-waktu yang harus kita manfaatkan dengan baik, ya. Jadi kalau bermimpi nanti pada saat akhir-akhir baru, itu biasanya nggak keburu. Walaupun jujur saya hokinya pada saat udah mau mentok, biasanya buat closingan baru datang. Tapi ya itu penolakan itu yang harus saya lawan. Ya kadang-kadang asal jangan asuransi gitu. Aduh, belum juga kita keluarin, kita punya proposal udah bilang jangan asuransi, coba. Tapi aku nggak nyerah gitu ya. Oke, kita juga jangan maksain orang, kalau lagi moodnya nggak enak, biarin. Next time dia lagi gimana, kita ngomong dulu kanan ke kiri, dia hobinya apa, dia seneng apa, kita bawa ke sana. Ujung-ujungnya ngomong-ngomong lu punya asuransi, udah berapa? Oh ya pokoknya gua ada bang, saya banyak tuh dari istri saya, dari kenalan saya, gua HIC gua masuk ke 5 juta 10 juta apa, dia melakukan hal yang sama sama saya marah.
Aku nggak minta-minta sama kamu ya. Kalau kamu mau masuk, masuk yang benar. Harga kamu tuh nggak segini. Saya pancing emosi dulu. Emang harga gue berapa? Ya nggak mungkin, paling dikit tuh 1-2 M UP-nya. Gue bayarnya berapa? Terus dari situ terus, nah akhir ujung-ujungnya, oke, berapa lama bayarnya, sekian kali MPP-nya berapa segala macam. Akhirnya tanpa dia sadar, ya udah, coba Gun yang gini, aku mau deh katanya, coba aku bikinin. Udah selesai, udah ngerti ya, udah. Nih, tolong, biasanya bayarnya pakai apa? Tunai, pakai transfer atau pakai cek? Gue besok pakai cek. Ya udah, bukain ceknya. Kalau selesai, saya langsung ambil ceknya, SP-nya tanda tangan. Nah, begitu saya pulang dia telepon, gue dulu diapain sama lu ya katanya, tadi diapain sama lu ya, loh nggak diapa-apain, gue sama langganan gue aja bayar, gue selalu mesti kasih waktu, lu kok langsung begitu katanya. Nah itu yang tadi saya cerita dari awal, closing teknik yang diajarin sama Ibu Martina, sapu lidi kalau nggak salah ya Bu ya. Iya, betul. Dan Sapu Sapu lidi lidi. ya. Ya, bukan sapu jagat ya Bu, sapu lidi ya. sapu jagat gitu. Beda lagi gitu ya. Ya beda lagi sapu jagat ya. Jadi sampai dia bilang katanya gila, gue kayak diseret sama si Gunawan, masa bodoh lah, pokoknya ada closing dah. Nah itu benar-benar, dan aku lakukan terus itu. Kalau udah dikasih penjelasan, proposal udah jelas, udah ngerti, langsung. Jangan tunggu besok atau ntar malam atau tunggu, gue tanya istri dulu. Pokoknya jangan, dia mau ngomong apa kayak sodorin dulu. Biasa bayar pakai apa ya? Pasti kan dia jawab. Pakai ini, udah. Ini. Udah. Nah, itu ilmu yang harus kita bisa ya. Jadi ya saya rasa masing-masing teman-teman juga pada punya pengalaman sendiri caranya gimana, tapi itu salah satu cara aja, itu boleh dicoba. Itu Lid, yes, kira-kira. yes, yes. Thank you ya Kak Gun ya udah sharingnya. Jadi memang yang luar biasanya adalah ya, walaupun di saat itu posisinya Kak Gun adalah seorang direktur, tapi tetap aja mau belajar, mau FOD ikut, PRP ikut, mau GM ikut, ada training dulu dari dulu udah ada STA ya, ada Ya, training ya, akademinya lah, ya. ada training apapun ikut. Terus Bu Martina juga setia untuk mau nemenin gitu ya, dan juga ngasih arahan dan juga ajarin. Itulah yang membuat Kobun sekarang masih aktif terus ya bersama timnya Bu Martina. Kalau enggak, saya yakin pasti nih kalau misalnya Kobun ada leader yang seperti Bu Martina nih yang selalu bisa ngimbangin Koko, kayaknya wah ini kita Udah sempat tahu. kenalan nih Goy. Belum sempat kenalan kali kita ya Goy ya. Perkenalan udah nggak ada. Gitu ya. Nah jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Sebagai seorang leader itu memang ada peran sangat luar biasa di balik kesuksesan seorang agentnya. Memang benar, agentnya itu juga harus memiliki semangat yang luar biasa yang kayak kau pun mau diajak branch rutin, mau diajak training, mau tetap semangat iya. Tapi kalau misalnya tanpa dukungan leader yang kuat juga, pastinya mungkin ya kau pun juga udah mundur pelan-pelan hilang gitu ya. Kita nggak kenal ya jadinya ya. Jadi gitu. Ya, karena Nah, kadang-kadang kan, sorry ya, aku tambahin dikit. Kalau boleh boleh tuh. kadang-kadang aku kalau pada saat nawarin sesuatu, aku sebelum berangkat aku selalu kan persiapan nih. Ibaratnya Hmm, mau nawarin sesuatu, jangan sampai ada pertanyaan dari nasabah kita nggak bisa jawab, malu kan. Aku yes, yes, yes. latihan dulu sama Ibu Martina by phone online biasanya. Saya mau nawarin ini programnya. Saya udah fact finding, orangnya tuh nih harganya segini, tapi dia maunya begini, misalnya MPP-nya nggak terlalu lama, gimana yang cocok? Karena kalau saya tawarin terlalu murah UP-nya, dia nggak mau. Kalau Hmm, terlalu besar, nanti bayar preminya terlalu besar, mungkin dia juga mikir. Nah, mana yang paling cocok? hmm. Itu saya itu dulu tuh, selalu remukan dulu. Saya debat usir juga sama ibu. Terserah ibu, karena jengkel juga kalau ngedebat, karena saya memposisikan diri saya sebagai calon pembeli. Saya pengen tahu gitu. Nanti Hmm. jadi pada saat nanti saya ketemu sama klien, aku udah bisa jawab juga. Bukan apa-apa sih. Aku terserah ibu gimana, tapi Ibu Martina paling senyum pada gini Pak Guru. Kadang-kadang suaranya tinggi rendah, aku tahu dia kesel kan. Tapi ya ujung-ujungnya ya kalau udah closing, Ibu Martina ketawa juga sih. Jadi Berhasil juga. artinya ya kita harus matang, dan jangan pernah lelah deh untuk apa namanya, bertanya dan berdiskusi, karena kita bertanya itu bukan berarti kita bodoh ya, tapi kita belajar dari
kan biar gimana Bu Martina jam terbangnya juga ada, jadi kita selalu itu deh berdiskusi supaya saya nggak dimalukan sama nasabah saya. Itu, thank you. Oke, thank you Kak Gun ya untuk sharingnya. Ini aku baca komen dulu ya. Ada Cileni Maria ya. Benar, nasabah-nasabah saya juga bilang gitu saat Prismon paling cepat cair dan dengan kurs eh ini apa ya? Kok aku nggak ngeliat full ya. Dengan kurs benar bahkan minta dolar dikasih dolar. Sequis is the best ya. Nah, gitu jadi Bapak Ibu semua kita bangga ya berada di Sequis menjadi satu perusahaan kita dan kita sebagai agent dan dari Sequis kita juga bangga karena perusahaan kita munafik banget gitu ya. Dan di sini ada Bu Yeni, keren Pak Gunawan, pejuang tangguh pantang menyerah ya. Oke. Walaupun jadi jangan berpikiran bahwa semua leader enak ya Bu Martina dapat timnya udah langsung bisa MDRT. Enak ya kalau misalnya Kobun pokoknya nggak pernah ditolak langsung closing. Gak gitu Bapak Ibu. Semuanya itu ada proses dan ada perjuangannya gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tapi kan Koko juga pernah nih ya, mungkin kayak berkali-kali, kan tadi kan Koko pun juga tiap kali saya bilang Koko nggak pernah ditolak ya, Koko langsung ketawa sekenceng-kenceng gitu ya. Kan pasti berarti Koko pernah nih berkali-kali ditolak, kan pernah dong kayak rasanya down juga gitu ya. Gimana sih Koko cara semangatin diri sendiri dan perannya Bu Martina dalam semangatin Koko balik lagi gitu, biar tetap semangat dan berusaha gitu. Ya, eh, tentu kembali biar ujung-ujungnya diri sendiri. Tapi saya berpikir, kalau saya tetap terpuruk dengan perasaan saya, aduh kok ditolak-tolak, gimana gini, ujung-ujungnya yang rugi siapa? Kan kita sendiri. Ya Iya. kan, kita belajar bahwa positive thinking. Oh, dengan kegagalan ini, dengan ditolak ini, contoh lah ada satu orang yang memang dia cukup berduit lah, cukup cukup the haves ya, memang dia sangat inilah sangat kaya. Nah, saya tawarin, dia bilang, gue rasanya nggak perlu deh asuransi itu buat apa gitu. Saya bilang oke, you nggak perlu, tapi kalau nambah harta, you mau nggak? Ya mau aja tambah harta banget. Nah itu caranya, akhirnya saya bilang, nah, kamu dengan mas cuma bayar berapa ratus juta atau berapa 10-20 ribu dolar aja, harta kamu akan nambah sekian. UP-nya saya ambil yang living plan, pokoknya UP-nya besar, saya kasih lihat karena dia ingin sekali kan nambah harta gitu. Saya bilang, kamu dengan bayar segini, secara tidak langsung harta kamu nambah. Kamu mau nggak? Ini bener nih, gue bener lah. Memang nggak saat ini kamu bisa ambil, tapi paling nggak kamu udah beli ini, berarti kamu udah punya harta kamu sebesar ini. Ujung-ujungnya dia closing, dan atau nggak apa yang terjadi kemarin waktu apa uh, resesi COVID ya. ekonomi, COVID, dan di mana dagang down semua, dia pas telepon saya, Gun, gue pusing nih, pajaknya gimana, gini-gini kan, dia juga ada yang bilang, oke, dia tenang aja, nanti saya aturin. By the way, gue mabok nih, cash gue apa? Dia punya polis loh. Nah, paling berapa? Jangan enteng nih, lumayan nih, saya kumpulin, saya bikin rekapan apa nih. Kamu ada nih, kamu punya tahapan, ada nilai tunai apa yang kamu bisa pakai, bener tuh, bener. Nah, saya jumlahin cukup signifikan angkanya, langsung dia minta tolong saya proses. Apa yang terjadi, dia recovery, dan benar-benar pada saat COVID dia jualannya yang ada hubungan sama COVID ya, seperti bikin antigen segala apa nggak tahu, itu pokoknya yang berhubungan sama COVID. Dalam waktu 2 tahun, wah dia terbang lagi. Dia bilang, gila ya gue nggak sangka kayak asuransi bisa bantu gue. Nah di situ ya, jadi kita jangan selalu berpikir orang kaya itu nggak butuh uang atau apa, enggak juga. Ternyata apa yang saya ngomong nggak sia-sia, dia bilang gila ya gue nggak pikir. Karena orang kalau punya uang ya memang rasanya cukup banget gimana, tapi dia juga kalau saat dia jatuh luar biasa, karena dia tinggi banget kan, kalau jatuh kan wah ke bawah banget. Jadi pada saat itu kalau nggak ada yang bisa nolong atau apa, dia akan jatuh terpuruk dan nggak akan bangkit lagi. Tapi dengan walaupun memang tidak sebesar apa yang dia punya dulu, tapi dengan modal ini karena dia jaringan udah baik,
dia punya bisnis yang sudah meluas pada saat dia besar. Nah, dia berjualan alat kedokteran ataupun alat-alat itu kesehatan untuk yang anti COVID dan sebagainya itu nggak perlu waktu kayak kita. Dia buat masker segala apa. Wah, bayangin dalam 2 tahun 3 tahun itu luar biasa. Dan nah, tanpa saya minta, sekarang kalau saya telepon sampai over Operation. Udah jadi over. operation. Nah itu yang saya benar-benar juga kadang-kadang saya ngalamun gitu ya. Ini gila banget ya. Di luar prediksi saya juga waktu itu ngomong ya berdasarkan memang saya tulus ya dengan logika saya gitu. Lu satu hari juga pasti butuh karena saya ada kenal beberapa konglo juga yang saat tinggi-tinggi dan dia memang asetnya banyak tapi cash fresh money belum tentu. When dia butuh banget, when he needs the money, nggak selalu ready for use gitu. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya. Dan ujung-ujungnya ya closing luar biasa. Aku udah nggak perlu repeat ordernya, nggak perlu susah payah nawarin lagi, itu udah otomatis gitu. Jadi itu salah satu contoh ya. Ada lagi beberapa yang sifatnya cuman buat pensiunan karyawan, itu preminya kecil. Tapi kalau banyak kan lumayan juga ya, Dit ya. Iya, betul. Yang saya lakukan juga, saya bilang lu perlu sebagai bos pikirin satu hari karyawan lu pensiun, perlu dana apa. Nah kita closingin itu pakai living plan apa yang pokoknya yang preminya murah-murah tapi kan banyak. Ya sampai 20-30 karyawan dan itu akan tanpa kita berasa ya akan jadi rutin juga nama-nama nanti mulai dari karyawan yang paling kecil sampai yang menengah sampai ke atas akan ikut gitu. Nah jadi pokoknya kalau asuransi ini kita jangan pernah bosen nawarin, jangan pernah bosen, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa aduh aku ditolak terus, jangan. Penolakan itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi pas feedback baliknya itu udah kayak bola salju yang ngegelundung sendiri. Jadi teman-teman yang mau MDRT jangan pernah ya menyerah. Saya lihat banyak yang anak muda sekarang banyak yang baru-baru masuk katanya energik banget, cuman jangan lari tengah jalan, stop, mesti terus sampai gol. Yes. Bener ya, thank you aku udah mengingatkan ya mengenai hal tersebut ya. Dan aku juga inget nih, jadi waktu itu aku pernah teleponan sama Bu Martina gitu, sama Kobun juga. Kayak ada momen-momen di mana aku nanya sama Bu Martina, ini kok Kobun bulan ini belum MDRT ya? Terus kayak akhirnya Bu Martina ngobrol sama Kobun dan Kobun akhirnya semangat lagi gitu ya. Nah, jadi boleh dong sharing nih Bu Martina, gimana sih cara ibu ya bisa menyemangati tim ibu kalau lagi ada fase-fase yang mungkin kurang semangat atau lagi bingung mau kemana gitu. Silahkan Bu Oke. Martina. Ya, terima kasih Lydia. Ya, sebetulnya tadi Pak Gunawan udah bicara ya bahwa memang harus dari diri sendiri. Tapi betul sekali kalau kita sebagai leader memang tidak boleh kayak dikata diam atau ya pokoknya kita harus terus menerus untuk mengingatkan. Ya, balik lagi saya akan bicara kepada tujuannya. Tujuannya yang pertama pada saat bergabung di Sekwis. Lalu kalau yang udah pernah jadi MDRT, ya gimana rasa jadi MDRT? Ya kan pasti cerita dong, ABCD lah. Ayo gimana tahun ini oke dong jadi MDRT lagi ya. Saya berikan segala manfaatnya seperti ada daerahnya yang privilege member spesial lah, lalu kartu namanya yang paling hebat dan pasti dihargai karena ya saya juga dulu sebagai MDRT pasti wah ini MDRT ya apa sih, jadi ya itulah jadi kelas yang prioritas banget ya istilahnya dari klien-klien, dia merasa wah aku dapat seorang agent yang profesional nih, atau kalau seperti kita ke dokter, kita dokternya ya dokter spesialis gitu ya, jadi kan mereka lebih senang sekali seperti itu. Jadi itu yang saya ingatkan mereka. Lalu apa kesulitannya? Misalnya, wah ini lagi ya kayak sekarang ekonomi gini, oh ya tapi kan masih banyak lah. Enggak yang itu juga, kita bisa mencari ke dulu ada satu siapa Coach Henry juga bicara. Ya kita kalau lagi memancing atau mungkin mencari klien itu ya anggapnya lagi mencari ikan katanya, ya kita harus cari lagi ke laut yang lebih dalam lagi sehingga di situ sebetulnya banyak ikan-ikan besar, artinya ya banyak juga klien-klien yang bisa diambil apa namanya ya untuk bisa ditawari untuk satu program yang baik seperti itu. Jadi balik lagi saya hanya selalu mengingatkan pada saat lagi PRT.
Ya, dan satu hal sih memang nggak selalu, oh ya, target pasti, tapi target itu adalah dari mereka. Dari awal tahun ya target itu dari mereka, lalu di pertengahan atau di setiap bulan, ini sampai di sini, nah kira-kira apa nih, apa kesulitannya, seperti itu. Dan biasanya di saya ini, walaupun nggak hari MDR, nggak hari PRP, itu ya mau kapan aja, kalau lagi ketemu klien, mau hari apa, ya mereka bisa telepon, dan saya siap untuk membantu. Saya katakan saya tidurnya per midnight. Jadi selama saya belum tidur, silakan telepon, itu pasti saya akan jawab. Oke. Itu sulit. Jadi memang, jadi saya happy. Jujur saya sangat happy sekali kalau mereka bilang, sorry ya malam-malam. Oh nggak apa-apa, saya senang kamu kalau digangguin. Apalagi kalau misalnya mau, oh ya nih lagi ketemu klien yang jam 10 malam ya, jam 11 malam seperti itu, ya aku happy ya. Wah, Cerita cerita ke klien, aku pernah sama Pak Gunawan di awal-awal, ke kliennya Pak Gun itu jam 10 malam nih dia. Memang orangnya minta jam 10 oh, malam. oke. Lalu keluarnya jam 2 malam, ya jam 2 Wah, pagi. Gitu ya. Kita Ya, happy-happy ya berdua betul. ya, arti kata, karena terus closingnya US dollar. Jadi enggak, kalau buat saya Karena besokannya dia kemanapun ya, besokannya dia masuk luar negeri ya, ah, siang-siangnya. ya, Dia bakalan istilahnya susah gitu. dicari. Ya, yes, jadi yes. artinya bahwa kalau lagi pada saat mereka lagi ini, ya saya tanya ada apa yang saya bisa bantu, seperti itu. Oke kan, mereka pasti curhat, segalanya curhat, apapun. Jadi situlah saya juga bisa asik ngobrol dengan mereka. Dan akhirnya ya udah, oke, saya siap Bu, ini gini lagi. Oke, seperti itu. Jadi memang balik lagi chemistry, ya, kenyamanan, satu frekuensi. Harus mengenal agent masing-masing, Lydia, dengan seluruh karakternya. Itu mungkin tanggung jawab kita sebagai leader. Itu aja. Yes, yes, yes. Pengalaman 20 tahun lebih menjadi seorang leader yang sabar, yang tenang, dan bisa menghadapi segala jenis karakter di saat happy maupun di saat lagi nggak happy gitu Ya, ya. Tetap ya. terus dijalani gitu ya. Ya, dan satu lagi, jangan pernah kita Hmm. merasa bahwa mereka itu, oh mereka ya bukan apa ya, ada atasan bawahan, enggak lah. Ya, kita bersama adalah bisnis partner, mitra kerja. Jadi saling bergandeng tangan. Ya, kalau mereka happy, closing saya pasti happy. Saya sangat bangga sekali kalau di acara award dinner, wow, namanya banyak dipanggil dari WS8. Rasanya Hmm. saya sudah bisa membuktikan bahwa saya bisa menduplikasi istilahnya untuk ilmu-ilmu yang saya punya kepada mereka. Itu saya happy banget. Ya, semoga tahun ini bisa lebih banyak lagi MDRT-nya dibanding tahun kemarin. Ya, so pasti kalau Pak Gunawan udah spesial ya, udah Lydia tahu. Otomatis siapa ya? Kadang-kadang aku juga suka dimotivasi juga sama ibu sih. Saya kadang-kadang kalau lagi banyak masalah, banyak ya apa namanya bisnis ya pasang surut kan, saya lagi gimana, Ibu Martina mengingatkan, memang Agun, bulan ini belum ada tutupan, tapi ada masalah apa enggak gitu. Karena aku udah, aduh Bu, kayaknya lepas, kayaknya udah waktu itu gimana gitu. Kata, ya sabarlah, ada nih update bisnis yang baru. Kadang-kadang aku kan nggak terlalu ikutin ya, kadang-kadang ada FU, ada dari kantor pusat, dibilang, oh ini ada kemudahan-kemudahan, ada bonus, ada ya kadang-kadang kan ada apa tambahan-tambahan Kontes-kontes gitu ya. kontes kayak sekarang nih. Kemarin Pak Ted keluarin lagi nih sama Pak Edisa apa yang MGP ya, kan Iya, biasanya USD. nggak ada dolarnya. Aku udah happy banget ya, aku udah pikir nanti begitu aku ada chance buat ketemu yang orang saya udah incer, ya mudah-mudahan nggak tak kabur. Hmm. Nah itu yang kadang-kadang yang karena itu yang membuat saya semangat, Lid. Saya udah down, saya kata ibu ada nih ini ya. Ini nih. Ah, Ya jadi itu kadang-kadang new iya, 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 business, iya. itu update dari ibu. Aku jujur aku nggak mungkin ngikutin sampai seperti agen lain karena memang kesibukan saya, tapi ibu selalu update gitu ya, juga sembari ngasih semangat bahwa ayo Pak Gun, ayo. Nah, Pak Gun tuh diliatin orang, aduh kadang-kadang buat saya tuh beban, tapi ya udah itu aku ketawa aja, artinya ya memang itu tantangannya harus saya hadapin gitu. Mempertahankan Iya. susah loh, Lid, daripada Betul memulai. sekali. Pokoknya saya dari tadi selalu sebut-sebut ya, Ogun dan Bu Martina berdua itu sudah lebih dari 20 tahun sebagai MDRT, lebih dari 20 tahun sebagai leader. Menjaga sebuah konsistensi ini, itu nggak mudah gitu ya, itu Ya, nggak mudah sama sekali gitu. Jadi itulah yang mungkin
Orang-orang lihat hasilnya sekarang enak ya, Bu Martina punya tim yang bisa jalan sendiri. Oh, branch rutinnya aja udah bisa otomatis jalannya. Enak ya Kogunnya otomatis tiap tahun MDRT. Yang mereka nggak lihat adalah perjalanan prosesnya berpuluh-puluh tahun untuk mencapai titik ini ya. Jadi hari ini makanya kita membuka rahasia nih, salah di sini. Membuka rahasia MDRT hebat ya dengan dukungan leader, Pak. Ya. Oke. Mungkin aku tambahkan sedikit lagi tadi Boleh kenapa banget, boleh banget. kenapa PRP itu sangat penting Lydia, karena PRP itu istilahnya ya nafas kita ya istilahnya ya. Jadi yang Hmm. penting itu kalau Cihelan itu kan jago banget tuh ngerekrut jantungnya istilahnya jantungnya apa istilahnya dari kita punya cabang ya itu kalau saya katakan ya itu nafasnya itu jadi kan jantung sama paru-paru harus saling berhubungan ya istilahnya Ya, ya ya, karena ya, PRP-nya sinergi. ya. Iya betul. Jadi kalau memang kenapa harus selalu PRP ya balik lagi kita bisa sama-sama. Nah pada saat lagi sampai memang kita sebagai leader pasti kita memberikan arahan, so, pasti itu. Tapi sekali waktu kita harus duduk sebagai soulmate-nya. Nah itu ya harus Hmm. soulmate. Kalau agent sudah merasa bahwa seorang leader juga adalah soulmate-nya, itu sudah asik banget Lydia. Nah itu yang saya dapatkan dari tim saya. Dan apapun saya tahu, pekerjaan di luar daripada seksis pun saya sangat tahu dari yang mereka lakukan. Itu aja. Dia mungkin ini hanya tambahan aja. Mumpung ingat. Martin ya, iya 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 penting banget ya. Jadi hubungannya itu bukan hanya sekedar transaksional tuh, pokoknya kayak bos sama bawahan kan, tapi memang udah kayak temen, soulmate, saudara, keluarga, bahkan yang sampai sudah bisa ini ngangguknya aja bareng tuh saya lihat kok kenapa Bu Martina giginya bareng Ya, loh ya, udah nyambung bareng ya kan. gitu ya. Saya tuh udah barengnya inside out gitu ya. Ini jadi yang membuat leader menjalankan fungsi leadernya juga dengan sepenuh hati dan juga agent yang di tim dari leader tersebut juga menjalankan fungsi dengan sepenuh hati juga gitu ya bersama-sama ya. Nah, tapi kan berdua nih Kogun dan Bu Martina dua-duanya itu jago juga closing. Aku tahu nih ya, jago closing juga ya Bu Martina gitu-gitu. MDRT juga gitu dan juga timnya pada MDRT Bu Martina yang ngajarin. Mau dong Bu, sharing dong sales talk ala Bu Martina yang bisa digunakan oleh teman-teman yang hadir di sini untuk bisa closing juga. Apalagi ini pada mau ngejar MDRT ini biar bisa closingnya gede-gede juga. Oke. Ini pas kebetulan ya kita punya program ini preminya besar-besar, tapi RA-nya kecil-kecil dan karena background saya sebagai seorang pendidik, ya dulu itu waktu saya masih ya jadi kepala sekolah ya pada saat orang tua murid datang, saya kadang suka sedih gitu melihat ya mereka betul-betul kadang-kadang ya ekonomi lagi gini lagi. Jadi itulah yang menginspirasi saya bahwa setiap keluarga, setiap kepala keluarga ataupun setiap orang tua itu harus punya yang namanya program pendidikan untuk anaknya karena begitu mereka mau anaknya mau sekolah mau kuliah ya uang itu sudah ada, jangan sampai kita itu sebagai orang tua aduh gara-gara kitanya tidak siap anak jadi untuk mencapai cita-citanya jadi terhalang. Itu yang pertama. Lalu hal kedua adalah tentang pensiun. Semua keluarga semua orang tua sayang, jadi pada waktu yang apa namanya yang tadi untuk pendidikan saya katakan oh ya kita ini memang seorang saat ini lagi sedang usianya masih usia muda. Ayo baru anaknya mungkin masih usia kecil. Terus sekarang kita mulai saving. Mau savingnya berapa? Kenapa ya? Karena itu tadi anak itu punya cita-cita. Saya katakan seperti itu. Kalau anak cita-cita berarti kita lah yang harus mewujudkannya sebagai orang tua. Ya kan istilahnya. Nah bagaimana kita untuk membantu dia supaya dia happy untuk bisa mewujudkan cita-citanya ya harus ambil tuh program pendidikan. Dan biasanya oh ya orang tua dia benar kan istilahnya kita bicara akhirnya mereka ambil. Lalu yang kedua tadi adalah untuk bahwa program heritage ya. Kenapa harus heritage? Nah itu untuk orang tuanya. Saya katakan semua orang tua sayang anak. Tetapi Yes. pernahkah berpikir kalau nanti kita sudah juga selesai masa produksi, kita harus menikmati hidup kita sebagai orang yang sudah tidak terlalu aktif bekerja. Kita bagaimana untuk bisa mendapatkan hal itu? Bagaimana kita bisa bersenang-senangnya? Nah, jadi dari hari ini yang harus siapin juga untuk diri kita. Bukannya untuk semua, untuk anak. Benar, sayang anak. Nggak ada orang tua yang nggak sayang anak. Tapi kita juga harus siapkan untuk diri kita, supaya pada saat nanti kita selesai berproduksi, artinya tidak full lagi, yaitu bisa menikmati dengan enjoy. Ya mau kemana pun, kan jalan-jalan, jujur, itu kemana aja keliling dunia. Dan pasti
kita tidak memberatkan atau membebani anak-anak. Jadi itu dua program yang selalu saya tawarkan, mengingatkan aja untuk mereka. Dan akhirnya ya pasti biasanya Edukasi, ya betul ya. Ya banyak kan sekarang, coba kemarin tuh di mana lah, di sosmed, di YouTube, semua orang ada, kasihan sekali itu, ngeliatnya sedih sekali ya, walaupun itu cuma di YouTube, itu ada orang tua yang dibawa sama anaknya ke panti jompo dan mereka nggak mau pelihara. Itu luar, aduh ya. Nah, jadi kita tidak bisa, oh ya ini saya udah membesarkan anak, lalu nanti tanggung jawabnya anak mesti ngurusin kita. Oh enggak, saat ini dunia udah berbeda, jadi ya harus punya tanggung jawab sendiri untuk diri kita sendiri. Itu aja Lydia. Thank you Bu Martina ya. Kalau misalnya saya simpulkan sebenarnya satu sentence aja, apakah Anda sayang dengan anak Anda? Yang akhirnya branch jadi dua nih. Satu, kalau sayang sama anak, jangan lupa mereka punya mimpi, berikan edukasi yang terbaik, ya Ya, kan? Yang kedua, kalau sayang sama anak, jangan sampai membebani mereka di saat masa tua kita. betul. Jadi akhirnya satu closing eduplan, satu closing heritage, gitu ya. Ya, dan Oke. dua-duanya itu programnya kan preminya luar biasa, apalagi yang Global Edu yang US dollar itu kan Ya. tinggi sekali ya. Heritage juga bagus sekali ya, yang terbaru ini itu dengan 3 kali apa yang sudah pasti, itu luar biasa. Jadi Betul. kalau memang mereka bisa punya itu semua ya, kalau menurut aku ya pasti happy lah, karena nanti udah saatnya kan bisa menikmati uangnya. Yes, Menikmati betul sendiri sekali. dan juga bisa untuk diwariskan juga. Oh iya, betul ya. Betul juga, bisa diwariskan ya kalau misalnya, oh saya nggak butuh nih uang pensiunnya, ya udah bisa diwariskan ke anak tuh lebih. Pokoknya jadi lipat kali ganda sayang sama anak deh. Iya, ujung-ujungnya untuk Semuanya anak juga, betul. ujung-ujungnya semua untuk anak gitu ya. Ya, Jadi Bapak Ibu semuanya habis dari Zoom ini langsung cari orang tua yang sayang sama anaknya. Which is betul. semua orang tua sayang sama anaknya ya. Iya, Cari orang tua yang sayang sama anaknya masih butuh pendidikan. Semua orang ya, semua orang gitu ya. Semua orang dengan anak pasti seperti itu. Jadi langsung dicobain dengan caranya Bu Martina. Sebelum saya lanjut, saya mau bacain chat dulu. Di sini ada Bu Asyu ya, mantap Pak Gun, dan ada Bu Leila Sari Subandi yang nice to meet you Lydia, Martina Brogun gitu katanya ya. Thank you Bu Leila yang udah mampir juga ya. Besti-bestinya Kogun semua nih di sini. Oke, nah aku akan lanjut nih, kalau misalnya alanya Kobun gimana sih biar bisa closing ya kok ya. Kalau Kobun sih biasa bikis-bikis ya kok. Saya gini, kalau saya kan itu tadi udah diborong Bu Martina sebenarnya ya, retired sama apa tadi buat Edu ya. education ya. Itu ada juga, kalau saya ada tambahan lagi mungkin untuk kakek-kakek kan biasanya tuh udah mapan. Kadang-kadang banyak Oke. kakek-kakek yang duitnya banyak. Termasuk Oke. aku, kungkung, oma, opa yang udah nggak cari udah siang so. Kadang-kadang kalau anak apa dia nggak lagi mikirin nggak mikirin anak-anaknya lagi, kan anaknya juga udah berhasil gitu. Nah cucunya ada kan. Iya. Itu yang saya suka sasar juga. Kan teman-teman jalan pagi saya semua juga seumuran saya. Ya kalau saya sih kelihatannya masih muda kelihatannya. Kakek juga. Tapi teman-teman ini saya bilang, lo orang kalau kasih ke anak berupa uang, mainan, mobil, and so on lah, yang barang-barang yang sifatnya konsumtif, itu kan habis. Kamu kalau mau ngasih, please, lu kasih polis. Apa sih Gun polis? Mereka kan udah angkatan saya banyak yang, apa sih polis? Saya jelasin gini-gini. Asal penting ya lu tanya apa. Jangan sampai asal mau masturbasi dia udah kupingnya panas, udah deh. Dengan polis gitu. Apa sih polis? Nah, kita jelasin polis tuh gini-gini nih. Lu kasih cucu lu ini. One day, lu gak akan dilupain sama cucu lu. Kenapa Gun? Karena dari kakeknya yang ngasih polisnya. Dan itu bermanfaat pada saat dia perlukan. Jadi kalau kamu nggak kasih dia, kamu kasih sesuatu yang berharga juga tapi nggak bermanfaat di kemudian hari, oh what? Atau buat apa kamu gitu? Oh ngomong apa sih? Lu dengerin. Sekarang lu kasih nih ya, polis, kasih dari berapa? Seorang 10.000 atau 20.000 US atau berapa ratus juta ya. Nanti nggak bisa dipakai sama dia. Dia nggak mungkin ambil pada saat lu kasih. Mungkin setelah kamu di dunia lain,
Nah, dia sudah mulai membesar, dia baru tahu, oh ternyata kakek gue udah kasih gue polis, papa mama gue aja nggak siapin, ini polis dari akun gue loh. Dan itu akan dia pakai pada saat dia nanti graduate, pada saat dia nanti perlu untuk modal apa. Nah itu kamu nabungnya dari sekarang. Itu omongan gini saya berhasil beberapa yang closing ya dari opa oma yang saya prospekin. Dan itu di luar prediksi saya sendiri. Jujur, saya ngomong gini karena saya berpikir gaul, terus kita berpikir, oh iya. Dan saya kembali lagi, telepon ibu, bu, ini bagus nggak? Oh iya, cocok nggak? Saya mau gini nih, gini. Nanti biasanya ibu tambahin bumbu supaya jadi enak, kan masakannya gimana gitu. Nah, oh, ini cukup garam segini, gulanya sekian. Udah, akhirnya pada saat saya kesana, saya pede banget ya. Closing. Nah, biasanya satu, kedua, dua, ayo. Nah, rentetan sampai nanti juga ada repeat order dari temennya dia juga ceritain lagi ke temennya kayak gitu. Nah itu tambahan dari saya. Jadi sebenarnya asuransi ini bisnis yang unik. Intinya Ya, kita secara tidak sadar, secara tidak langsung ya kita mengerjakan sesuatu yang mulia di dia. Pekerjaan yes, yang mulia. Karena kita mengingatkan orang untuk menabung, untuk mereserve dananya yang satu saat nanti pada saat diperlukan itu sangat-sangat berarti buat yang mendapatkannya. Itu yes. camkan, itu bisnis asuransi yang sebenarnya. Dan percaya kalau jalanin kayak gini, mau yang kecil, yang besar, kalau yang kecil itu harus banyak polisnya, kalau yang besar-besar ya kita jangan kasih dia untuk berpikir satu dua kali 24 jam. Kalau udah oke, udah jelas, udah buru-buru, nanti buru dingin, mesinnya susah diputar-putar ya. Kalau masih panas kita putar yang ikut. Mimpinya Nah, panjang kalau orang Chinese bilang. Nah, jadi menurut saya itu trik-triknya yang harus kita pakai, dan saya yakin banyak teman-teman yang udah mencapai mendekati MDRT, harus MDRT sekali aja MDRT, jadi kebiasaan MDRT, dan enak kok MDRT, benar-benar enak yes, yes, yes. ya, sangat-sangat dapat perlakuan istimewa, jalan pun dengan bangga, dan PD-nya luar biasa. Dan kita tambah pede nanti pada saat menawarkan produk kita, percaya deh. Saya belajar dari cici-cici saya juga, Cilela, dulu yang dulu lah cici-cici saya deh. Mereka kalau cerita aku dengerin dulu. Dan aku bilang kalian langsung closing, enggak juga. Pernah dimarahin sampai, maaf ya, pernah diludahin segala loh mereka. Dan Waduh, itu, ya sampai mereka juga tetap eksis. Aku bilang, waduh aku belum ada apa-apanya. Nah itu contoh yang memang kalau ekstrimnya ya, tapi ya jangan sampai diludahin lah. Paling tidak, nah itu coba kita, benar-benar ini saya ngomong bisa ditanyakan sama yang bersangkutan. Dan aku salut gitu. Mereka perempuan aja, abah komentarnya mas aku laki-laki kalah. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda ya. Oke, itu dia, yes, itu yes. dari saya. Thank you Kogun ya. Kalau dari Kogun gampang aja ya, daripada kita berikan barang-barang, kita manjakan mereka dengan barang-barang mainan, kenapa nggak kita kasih yang benar-benar berguna untuk mereka suatu saat nanti ya. Kita bisa royal. Kalau orang-orang yang memiliki dana bisa royal banget ya kok ya kalau beliin hadiah mainan sampai Betul, berjut-jut, nggak puluh-puluh masuk di jut-jut gitu akal. kan ya. Saya nggak berani sebutin, kadang-kadang nggak masuk di akal. Itu koleksi, Disebutin. ya koleksinya di kamarnya, duh harganya nggak mengerikan. Tapi for Iya, what? betul. Gitu ya. Dan kalau misalnya polis, mungkin nggak semahal itu, tapi pasti suatu saat akan berdampak secara Yes, langsung. itu udah saya buktikan berbanyak-banyak orang. Dan itu tidak Hmm, katanya, tidak, oh begitu ya, enggak. Benar-benar kenyataan. yes. Aku bisa buktikan orangnya masih hidup dan ada. Mantap ya. Jadi Ya, kita juga dapatkan dari Kobun ya. Ini bisa dicoba langsung Bapak Ibu yang punya calon nasabah opa-opa, oma-oma. Langsung juga ditelepon ya. Langsung diajak ketemu, ingetin kalau beli mainan happy-nya paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kadang mainan sekarang cepet rusaknya ya, mahal-mahal pun cepet rusaknya. Tapi kalau dibeliin polis, diingat opa-omanya sepanjang-panjangnya gitu ya, seumur hidupnya ya. Bisa aja polis yang ternyata dikasih sama opa omanya ternyata jadi modal bisnis yang membuat anak tersebut, cucunya itu ya, menjadi salah satu orang paling top di mana-mana gitu ya. yes, Who yes, knows? yes. Gitu ya.
Oke ya, kita ingatkan kembali ya kepada mereka ya. Ini hari ini share-nya luar biasa banget ya Bapak Ibu. By the way, saya lihat ada Ci Ailin juga, Bu Ailin. Jadi lihat ada Bu Ailin juga di sini ya, salah satu gengnya Kogun ya. Ada Iya. Cileni, Bu Leni, ada Bu Ailin juga ya. Oke, nah di sini saya bacakan lagi ada Bu Nidi sukses selalu, Bu Marnya dan Pak Gun keren banget ya. Yes, keren banget Terima ya. Tapi kasih. Bapak Ibu, saya senang banget ya, saya senang banget bisa dapat kesempatan untuk bisa dapat sharing dari Bu Martina dan Kogun juga karena dua-duanya saya akui benar-benar salah salah dua dari role model saya di Sekwis selama ini juga. Jadi mau dong mungkin kalau misalnya Bapak Ibu saya kasih kesempatan mungkin dua pertanyaan aja ya karena kan kita waktunya udah sebenarnya udah habis nih tapi saya kasih kesempatan nih kalau ada yang mau nanya mungkin kepada Kogun atau ke Bu Martina maksimal dua orang boleh ya. Tapi sambil nunggu mungkin dari Kogun dan Bu Martina boleh dong kasih pesan-pesan juga buat teman-teman, Bapak Ibu yang hari ini datang ke FGAT Fresh Class. Mungkin saya lihat di sini juga banyak banget yang masih NPK-NPK-nya tuh NPK-NPK baru ya. Gimana sih caranya untuk bisa membangun konsistensi gitu ya untuk berada di bisnis sekwis ini? Oke, mungkin dari saya dulu. Yes. Sambil nunggu pertanyaan. Kalau dari saya, setiap yang mau bergabung, yang pasti diri kita sendiri harus namanya punya waktu. Karena bisnis tidak akan berhasil, apapun bisnis dilakukan kalau sudah mengatakan tidak punya waktu. Jadi itu yang saya tanamkan kepada tim saya, harus punya waktu. Berapapun waktu ya mereka yang tentukan. Dan kita memang hanya bisa membantu untuk memberikan yang terbaik ya. Itu yang pertama, punya waktu. Yang kedua, otomatis mau ngikuti branch rutin. Harus ada ya SDS atau sekarang disebut AEP itu tadi. Maka bisa berjalan dengan PRP yang rutin dan juga branch rutin lainnya. Lalu yang ketiga, mau belajar. Belajar itu sekarang banyak banget, bisa dari seperti ini, mau belajar dari e-learning yang sabrak-abrak itu, bisa online, bisa offline, dan STA yang begitu mendukung semua seperti Lydia juga. Itu luar biasa sekali loh. Ya, jadi itu benar-benar ya wadahnya tuh udah tersedia. Tinggal mau nggak do it atau enggak, istilah dilakukan atau enggak seperti itu. Dan dari situlah saya berharap bisa ada habit 1 bulan 1 polis. Nah ini 4 yang saya bicarakan itu yang saya katakan menjadi pilar di WISE 8 Lydia. Itu aja. Aduh, luar biasa banget ya. Harus ada waktu ya. Ya. Kalau misalnya aku ingat nih kata-kata kemarin, terus kita lagi briefnya, aku ingat tunggu ya, sorry dulu ya. Ada kata-kata ini ya yang bagus banget ya. Kalau mau sibuk main adu, kalau kalau sibuk main adu-aduan aja sama saya, coba Kogun ya. Siapa ya? Ya. Kalau mau ngomong Ya. sibuk gitu ya, apa enggak? Semua orang juga sibuk gitu ya. Tapi punya Ya. waktu atau enggak itu adalah namanya prioritas, bener ya? Betul, karena memang setiap orang punya waktu 24 jam, lalu kita harus bisa manajemen waktu. Berapapun yang memang dilakukan, bisnis apapun di luar dari Sekwis yang di saat ini ada, nah, maksudnya dari setiap agent itu, ya dia harusnya memang menyiapkan waktu dengan memanage waktunya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, thank you Bu Martina. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Kogun. Ya, yang pernah saya beberapa waktu lalu bilang, jangan pernah ngomong kita tidak punya waktu dan kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Ingat ya, saya paling nggak suka anak buah saya, siapapun termasuk ya saya sendiri gitu, kalau bilang, aduh nggak ada waktu. Bullshit lah. Yang ngatur waktu itu harus diatur sama kita, bukan waktu ngatur kita. Jadi kalau sampai bilang nggak ada waktu, aku nggak bisa terima. Sorry ya, tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Terus tadi melanjutkan yang Ibu Martina ngomong, memang itu habit itu akan terbentuk kalau dari diri kita sendiri. Nobody else ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa ngerubah nasib kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi kalau yang ajar profesor, doktor, ahli apapun, psikologis, ahli apa, tapi tanpa dari diri sendiri tidak bisa. Yang bisa merubah dan bisa sukses diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah bukan sombong ya, saya juga merasa diri saya karena udah kebiasaan begini dari kecil saya
kalau mencapai sesuatu saya selalu akan perjuangkan sampai dapat. Sebelum dapat saya tidak akan stop dan tidak akan menyerah. Jadi udah kebiasaan saya gitu. Kalau saya nggak juara kelas, saya nggak mau masuk kelas. Wow. Nah itu yang membuat diri saya kadang-kadang saya takut sendiri, tapi itu yang memang udah saya punya di diri saya. Jadi sama juga saya kalau udah komitmen, aduh saya mesti capek ini. Tiap tahun saya akan usahakan apa yang saya inginkan itu terjadi. Dan bukan hanya mimpi, saya yakin Tuhan pun akan mendukung kita kalau kita berusaha. Jangan Yes. berbalik, jangan berdoa melulu tapi nggak pernah berbuat. Itu tidak benar. Harus berusaha, pasti Tuhan kabulkan. Ada cerita yang sedikit ingat gak ya, yang di pulau orang ditolongin, semua udah datang, dia berdoa terus sampai semua udah diselamatkan di pulau itu, dia sendiri nggak. Terus dia bilang, Tuhan kenapa nggak selamatin dia? Ya dia cuma berdoa doang, nggak mau berusaha. Tuhan udah kirimin kawah, dikirimin perahu, dikirimin pesawat terbang, dia nggak mau ikut-ikut. Akhirnya dia meninggal. Dia nyalain Tuhan. Tuhan bilang, siapa lu? Iya, itu betul. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya, Kurang jadi lagi. ya. Oke. Ada kok, masih aman. Ya, udah. Yes, Jadi kira-kira setuju. aku rasa jadi kembali ya kesimpulannya, kalau soal waktu kita yang ngatur waktu, terus kalau mau sukses diri kita sendiri yang nentuin. Jangan pernah bosan berbuat dan jangan gampang menyerah. Terus pasti one day kita capai. Oke, Diri ya. Luar biasa. Thank you so much, Kogun dan juga Bu Martina. Di sini malah komen-komennya semuanya thank you ya. Ada dari Bu Adriani, Bu Eviana, Cileni ya semuanya. Thank you sharingnya luar biasa ya.